teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong dengan pangeran. Terus ada tahapan nggak bisa bohong. Terus ada tahapan lisan nggak bisa ngomong, sing ngomong itu utawi anggota. Ini masalah-masalah sing jadi perhatian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhiri. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilaf. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalu, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kata ayat namanya wa qalu li jurudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Iki rungokno tenan. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng dunya. Nanti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan, "Apakah kamu syirik?" Mereka masih jawab, "Wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Demi Tuhan, kita ini tidak melakukan syirik. Ini rungokno tenan. Nggih ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Jadi itu yang disebut la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala lahu shawab. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Jadi itu disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Terus kata Ibnu Abbas, la yahtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting bagi peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqi'atil hal hanya dalam konteks itu. Wong erung ono wae nganti kowe paham. Nek ketemu pangeran dan langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini, ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya gak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya gak apa-apa. Dijak ngaji, tapi aja nafsiri Quran, paham ya, mau ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wa quruhum wa qululahum sulam. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Jadi wa qululahum sulam. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa inahadum minal musyrikin astajaraka ya fa'ajid. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nah kita beda akidah, beda agama, ya lakum dinukum waliyat. Kamu ya agama kamu waliyah lan kedua insun dini kayu agama. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya ada muqtadul. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqi'atul hal? Memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buat ini ben wong sing sok tafsir ngerti, orang alim merasa kecangkeman, orang alim merasa kecang. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan, ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan, dia itu lontek wong nakal, bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus kowe ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali. Nenggone napa sumur teng Arab Pak. Angel sumur. Dasar wong rapiai nganggo sepatu but ngoten terus nek banyu dicopot, nek sepatune dicopot terus dhekne munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diobekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus disepuro dosane zina.
Kamu tidak bisa mengkiaskan, nak ngono lonte itu di asus 10. Mergo ngombeni asus sitok wae di 10 apa meneh nak 10. Ki geblek lah. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asus sitok Gus mun saged sepuro pengira. Lu gadah sedoso. Ora iso. Mestine nak kaapian iku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi dari Imam Ghazali, yo nak kaapian iku contone ngono. Nak contone obat overdosis, urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utai Kanjeng Nabi, itu ndak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqiatul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu, tapi tidak berlaku untuk umum. Nah, berlaku untuk umum terus sampean ngaten, semua riwayat itu asu lho, boten kucing, lho boten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu, iku mok dobeni tok. Padahal asu tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro bisa ora iso kok. Amalane nggih, wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mergo mengkaji Quran hadis yo angel tenan. Niku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa niku sering kula kritik, nak pidatone kula seneng, jan lucu. Tapi nak fatwane niku kula. Mergo beda tradisinya ulama dengan kutoba atau dengan ya pokoknya dengan kutoba itu. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno apa niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngaten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin Abu Lahab mendustakan. Nah, cara ulama boten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Itu yang disebut hasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibuna. Entek sampean ambek kula. Nggih boten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibuna. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kan. Walakin nadzalimina bi ayatillahi nabwa. Yes. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, itu ketemu akal ta ora? Enggak ketemu. Wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah dari waktu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibuna. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu tuh. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salah. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Enggak ketemu menang. Nah, itu tradisinya ulama meneliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibuna. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan, tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka dan disebut hasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ono cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ono cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja ada mau dekat. Paham sih kalau maksud itu? Dan sampai ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca, tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya akhwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila syai'in fa syai'uhu setan. Makanya ada cerita
Ada cerita unik. Jadi ulama di sini yo rada unik, yo rada beling tapi belingnya ulama. Ono ulama jenenge Ahmas, gak priayi, senang masjid, labine dicoplok. Bareng labine dicoplok nu guntingi bulu ketek. Apa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek. Ya diguntingi. Pemenangan ning jero masjid gak kelambenan. Sing pas iku ono mubalek pidato. Pidato. Zaman itu Ahmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ini termasuk haddatsanal Ahmas ini terus cerita fadilah sholat macam-macam. Terus dari ini Ahmas, kamu jangan mendengar mubalik itu, dia itu bohong. Terus, setelah itu mubalik itu nggak tahu kalau itu Ahmas. Ala tastahiyasya, kamu apakah nggak malu di depan orang banyak di masjid? Lalu guntingi bulu ketek di depan umum. Boyo diisin barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoh. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe mula-muli muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja, itu tidak punya akhwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama, tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada akhwalal ulama. Akhwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya, saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, jadi rasane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama itu takut ngrasani hukumnya piye, Mbah? Ya dosa. Jadi nonton yang ngrasani gak mbok loro. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan untuk dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Jenengan ana ngrasani kok menengahi? Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ben dadi rasane wong benja. Lha umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah iki. Paham lho Mas? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang nek ana ngrasani diseneni. Oh, cungke sing ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ini senengane apik tapi wong bulet dari Nabi bisa akul asyirah. Wong kok eleke. Kira terus ulama mendengaran kita. Rasanya itu haram kecuali 6 hal, 1 ini 2 ini. Nah, tapi ngapa lo kan rahasia? Jumlahnya 6. Nah itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal? Memang hukum itu begitu, tapi nggak bisa diteruskan. Kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa ini? Lonte, bahin atau bariyah makanin apa? Membeni nopo asu. Kowe ra iso untuk mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan. Sehingga sing membeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mabum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran. Paham ya? Tapi ora mbok mabum kok goblok wong kok ora iso. Mabum. Wis pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis koyo wong goblok. Pokoknya tahu ono kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Barang ono kiai muni ra di sepuro dipateni nih.
Jadi kena ulama tenan mau cerita, ono kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pangeran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro itu lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasa mbok mergo intelektual iku goblok tapi gue pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking wedine pangeran ra iso omong. Dadi terus wong goblok. Nah debat terus koyo goblok. Tapi itu ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo kan? Setua ini. Enggak kan? Syaratnya bayi rondo enggak sampai umur kita 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim di mamaan. Salim mau laku desa di mamaan. Ben dadi dulur rondo, bukan nyusu wong pira tuwa kok. Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Yo coba nyusu mentel iso wae diperes to Mas. Pikiran ngeres to. Dadi nyusu ora kudu mentel iso wae. Diperes. Pikiran kok pornografi ya. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qisatu Salim famuhtasun bi. Itu khusus. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, enggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrus. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi ana ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jir hatta yasma'a kalam. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, piye meneh. Tapi nak masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Yo napa boten. Apa wong Islam nak diulang ngaji terus iso kan ora mesti. Itu paling angel ning bab ulumul Quran. Paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan, saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu kita yaumil qiyamah, enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan biru, satu rasa kayak keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang diiring Abbas, ono ayat fahum layat asa'alun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yawma naqtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya gitu. Ini penting kalau terangkan jenengan orang gegabah maknanya Quran. Maknanya Quran itu bukan macam-macam. Masuk sing dibutuhkan paling angel itu ahwal ulama. Pun jenengan dan ulama. Ahwal itu ya ahwal itu perilaku ulama. Perilaku itu bukan sekedar fatwa hukum tapi perilaku.